Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar mata kuliah akuntansi manajemen sistem pembelajaran daring Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Untuk topik kali ini, saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan di pengambilan keputusan taktis. Jadi, decision making, jadi bagaimana mengambil sebuah keputusan yang terbatas dengan informasi yang terbatas. Terkait dengan di pengambilan keputusan taktis di sini, ada beberapa materi yang nanti akan kita bahas. Sedikit nanti saya akan menjelaskan, di antaranya adalah materinya adalah yang pertama, model pengambilan keputusan taktis. Modelnya bagaimana, seperti apa saja sih untuk mengambil keputusan taktis. Kemudian yang kedua terkait dengan di langkah-langkah dalam pengambilan keputusan taktis. Bagaimana prosesnya untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari pengambilan keputusan taktis di sini adalah keputusan untuk membuat atau membeli sebuah produk. Kemudian keputusan untuk meneruskan atau menghentikan sebuah proses produksi. Dan yang selanjutnya adalah meneruskan atau menghentikan dengan alternatif fasilitas. Dan yang terakhir adalah menjual atau memproses lebih lanjut. Itu adalah gambaran materi terkait dengan di pengambilan keputusan taktis. Jadi relevansi dari pemahaman kita terkait dengan di keputusan taktis di sini, jadi yang namanya untuk decision making atau memilih alternatif dengan pandangan yang terbatas. Nah, itu nanti akan bermanfaat bagi kita semua dalam mengambil sebuah kebijakan. Jadi segala sesuatu yang memang dibutuhkan pengambilan keputusan dengan cepat, ya, dengan informasi yang mungkin kita miliki itu terbatas. Ya, itu kaitannya dengan relevansi untuk pemahaman kita di pengambilan keputusan taktis di sini. Sedangkan capaian pembelajaran kita untuk di tactical decision making di sini adalah yang pertama adalah describe the tactical decision making model. Anda bisa menjelaskan kaitannya dengan seperti apa pengambilan keputusan taktis. Kemudian explain how the activity resource usage model is used in assessing relevancy. Kemudian apply tactical decision making concept in variety of business situation. Sampai dengan yang terakhir adalah use linear programming to find the optimal solution to a problem of multiple constraint resource. Itu adalah capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada topik hari ini. Ya. Jadi bagaimana Anda bisa mengimplementasikan untuk mengambil sebuah keputusan taktis. Yang pertama yaitu kaitannya dengan konsep, apa sih definisi dari pengambilan keputusan taktis ini, atau nama lain adalah strategis. Tactical decision making itu adalah terdiri dari pemilihan alternatif dengan suatu pandangan yang terbatas. Misalnya apa? Menerima pesanan khusus dengan memanfaatkan kapasitas produk, atau membeli atau memproduksi. Itu kaitannya di pengambilan keputusan taktis. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari pengambilan keputusan taktis itu sendiri adalah memilih strategi alternatif. Jadi ada beberapa strategi, ada beberapa pilihan keputusan, ya. Tapi bagaimana kita untuk bisa memilih dengan tepat? Sehingga apa? Sehingga keunggulan bersaing di jangka panjang di masa yang akan datang itu dapat tercapai. Jadi keunggulan bersaing dalam waktu yang lama, dalam jangka panjang itu dapat tercapai. Lalu bagaimana model pengambilan keputusan taktis itu sendiri? Ya. Jadi untuk model dari pengambilan keputusan taktis itu, jadi bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama itu adalah kenali dan definisikan masalah. Anda harus mengenali dan mendefinisikan apa sih masalahnya sebenarnya dari setiap masalah. Kemudian yang kedua,
Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak dan eliminasi alternatif yang tidak layak. Nanti kita mengidentifikasi beberapa solusi yang mungkin nantinya akan kita ambil dan kita menjauhkan pandangan kita, pikiran kita terhadap alternatif yang mungkin sudah tidak layak. Setelah kita mengenali masalah, kita mengidentifikasi solusinya, kemudian yang ketiga adalah klasifikasikan biaya yang layak dan relevan. Karena apa? Di setiap pengambilan keputusan itu pastinya kalau di sini terkait dengan akuntansi manajemen terkait dengan di biaya. Jadi biayanya apa saja yang nanti jika memilih sebuah alternatif. Kemudian yang keempat, hitung total biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Jadi beberapa alternatif yang mungkin menjadi pilihan kita sebelum kita memilih satu itu tadi, hitung total biaya. Kemudian yang kelima ada nilai faktor-faktor kualitatif. Kita prediksi faktor-faktor kualitatifnya itu kalau misalnya kita nilai itu berapa. Kemudian yang keenam adalah pilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Itu model dari pengambilan keputusan taktis. Jadi dapat dicontohkan. Jadi dari keenam model tadi kalau kita terapkan misalnya gini. Jadi misalkan adalah Irfan Production adalah perusahaan yang memproduksi sebuah TV misalnya. Jadi Irfan Production jadi memproduksi sebuah TV. Karena meningkatnya permintaan, produksi mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 5 tahun ke depan, dalam 5 tahun ini. Dampaknya, jadi saat ini perusahaan membutuhkan gudang dan ruangan yang lebih luas untuk produksi. Selama ini komponen untuk membuat TV diproduksi secara internal. Sedangkan biaya produksi untuk variabelnya sendiri itu adalah 345.000. Kemudian biaya sewa gudang 135.000. Dan beli komponen dari luar itu kalau kita beli komponen dari luar itu 460.000. Bagaimana kita kaitannya dengan untuk mengambil keputusan itu? Jadi dari permasalahan tadi, pertama kita mengenali permasalahannya. Dari soal tadi. Jadi kita kenali permasalahannya, kemudian apa? Definisikan masalah tersebut secara khusus. Jadi paling tidak dari contoh soal tadi ada muncul beberapa masalah. Yang pertama adalah apakah kita akan menambah ruangan? Kemudian luas ruangan seperti apa? Alasan kenapa butuh ruangan tersebut? Kemudian manfaat dan ruang tersebut. Jadi kemanfaatan dari ruangan tersebut itu seperti apa? Itu kaitannya dengan kita mengenali dan mendefinisikan masalah secara khusus. Setelah kita mendefinisikan masalah, kemudian identifikasi beberapa alternatif. Jadi alternatif yang muncul dari kita kurangnya kapasitas ruangan itu yang pertama membangun. Misalnya. Itu pilihan yang pertama mungkin. Yang kedua apa? Menyewa. Yang ketiga apa? Membeli. Membeli semua komponen dari luar. Itu identifikasi beberapa alternatif. Mestinya alternatifnya mungkin lebih dari itu. Ya, kita fokus di 3. Ya. Dari beberapa alternatif yang ada kita eliminasi, kemudian muncullah 3 pilihan itu. Membangun, menyewa, atau membeli. Jadi alternatif yang muncul. Jadi yang pertama adalah kaitannya dengan membangun fasilitas baru. Yang kedua, menyewa fasilitas yang lebih besar dan mengalihkan sewa fasilitas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyewa fasilitas tambahan yang mirip dengan yang ada saat ini. Kemudian yang keempat menyewa gudang tambahan. Dan yang kelima adalah membeli komponen secara eksternal ya, serta manfaatkan ruangan yang tersedia. Itu adalah alternatif yang muncul. Setelah ada muncul beberapa alternatif yang nantinya kita bisa pilih ya. Selanjutnya kita klasifikasikan biaya yang layak dan relevan. Kita hitung
Ya. Yang pertama tadi biaya pembuatan. Ya. Kalau kita hitung, ya, biaya bahan baku langsungnya berapa? 130.000 misalnya. Tenaga kerja langsungnya berapa? 150.000. Overhead variabelnya 65.000. Jadi total biaya produksi tadi adalah 345.000. Ruangan alternatif yang pertama sewa gedung. Jadi untuk sewa saja itu 135.000. Ya. Jadi alternatif yang kedua adalah membeli barang dan manfaatkan ruangan yang ada. Tapi kalau membeli barang dari luar itu biayanya adalah produk tersebut 460.000. Tapi kalau kita misalnya manfaatkan ruangan sendiri, jadi untuk biaya produksi 345.000. Jadi kalau kita misalnya alternatif satu sewa gedung itu 135.000. Ya. Itu adalah biaya yang muncul terkait dengan di beberapa alternatif yang ada. Kemudian kita menghitung total biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Klasifikasi biaya untuk alternatif yang pertama yaitu memproduksi dan menyewa gedung. Itu kalau kita hitung produksinya tadi 345.000 ditambah dengan sewa gedung 135.000. Totalnya adalah 480.000. Ya. Alternatif yang kedua itu membeli dan memanfaatkan ruangan yang ada. Kalau kita membeli komponen dari luar, itu biayanya adalah berapa? 460.000. Jadi kalau dari sini total biaya itu mungkin lebih hemat ya, kita membeli dari luar. Karena berapa? 460.000. Sedangkan kalau kita misalnya membuat sendiri dan menyewa gedung 480.000. Tapi perlu diperhatikan, jadi di samping kaitannya dengan di biaya total di sini, tahapan yang kelima adalah kita nilai faktor-faktor kualitatif yang berpengaruh. Jika kita membeli dari luar, yang pertama itu biasanya apakah kualitas produknya kita itu bisa jamin? Apakah jaminan pasokan itu bisa lancar? Bagaimana terkait dengan kestabilan harga? Terus yang selanjutnya adalah bagaimana hubungan tenaga kerja? Kalau kita semuanya itu beri dari luar, berarti apa? Tenaga kerja kita kan otomatis banyak yang nganggur. Dan kemudian apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja kan? Kan itu. Itu nilai-nilai faktor kualitatif. Ya, faktor kualitatif. Jadi kemudian yang keenam adalah membuat sebuah keputusan. Ya, jadi setelah kita nilai beberapa faktor-faktor kualitatif itu, kemudian kita mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang kita ambil itu bisa berarti bahwa kita terus memproduksi komponen secara internal dan menyewa gudang. Kalau dihitung dari biaya tadi berapa? 480.000. Itu adalah terkait dengan di contoh implementasi seperti apa sih pengambilan keputusan taktis. Ya. Semoga memberikan manfaat jadi untuk kita semua, baik saya maupun Anda, dan memberikan pengalaman belajar bagi kita semua. Ya. Jadi untuk selanjutnya silakan untuk dibaca di dalam ya sesi selanjutnya. Jadi terkait dengan di materi untuk pengambilan keputusan taktis. Saya cukupkan sekian dulu untuk di pengantar saya terkait dengan di pengambilan keputusan taktis. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.